Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa amma thalathatu allati ba'dahu. Adapun tiga adab-adaban setelah kita melakukan berhubungan intim, fa'awaluha, yang pertama itu amruz zaujati bin naumi ala yaminiha. Suami harus meminta kepada istrinya setelah berhubungan intim, bin naumi itu tidur gitu ya, ala yaminiha. Jadi setelah melakukan berhubungan intim, suaminya menyuruh kepada istrinya untuk tidurnya itu berbalik, istrinya itu ke arah kanan, badannya jadi miring gitu ke arah kanan. Kenapa? Liyakunul waladi dzakaran, supaya istri kita itu nanti mendapatkan anak laki-laki. Nah, itu faidahnya. Insyaallah, itu pun jika berkehendak Allah ya. Kemudian wa innamat alal aisari kalau istri kita itu tidur pada arah kiri di badannya, jadi miringnya ke arah kiri, yakunul waladi untha, maka insya Allah nanti istri kita itu akan mendapatkan anak perempuan. Jadi paham ya? Jadi kalau menurut ulama, jika kita itu pengen punya anak laki-laki, maka setelah berhubungan intim, istri kita itu suruh tidurnya itu nyerong dulu gitu ke arah kanan. Nah, kalau misalkan mau anak perempuan, nyerong tidur balik badannya itu ke arah kiri, seperti itu. Hasba ma iqtadatahu at-tajriyatu. Nah, semua itu menurut penelitian dari ahli fuqaha ya, dan juga oleh ulama-ulama ahli hikmah. Jadi tidak hanya asal berkata, jadi ini memang udah hasil survei, hasil penelitian oleh para ulama. Bisa dipahami ya untuk tingkah yang pertama. Sekarang untuk yang kedua, asaniyatu, untuk adab-adaban yang kedua, ayyaqula adzikral warida inda dzalika fi nafsihi. Nah, ini untuk suaminya nih. Untuk suaminya, ketika suaminya itu mengeluarkan ataupun menumpahkan air maninya kepada istrinya, maka cukup di dalam hati saja, tapi ya di dalam hati saja, maka suaminya itu mengucapkan doa. Apa doanya? Ketika suaminya mengeluarkan air mani tersebut, doanya itu adalah Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wasihran wa kana rabbuka qadiran. Itu doanya. Yang artinya kurang lebih seperti inilah. Segala puji itu bagi Allah, yang mana Allah menjadikan dari dasarnya air ini untuk kemudian dijadikan keturunan lah, seperti itu. Wa kana rabbuka qadira, dan Allah lah yang maha kuasa, seperti itu ya. Jadi untuk suaminya nih, jadi ini perlu didengar kemudian perlu dihafal oleh suaminya, itu pun kalau nanti nggak lupa mengucapkan Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wasihran wa kana rabbuka qadiran. Nah, doanya seperti itu tuh untuk suami kita ya. Nah, itu untuk tingkah yang kedua. Sekarang untuk tingkah yang ketiga, satu untuk tingkah yang ketiga, setelah suami dan istri melakukan berhubungan intim itu disunatkan. Disunatkan untuk apa? Al-wudu'u, disunatkan untuk berwudu. Idza arada ayyanama, ketika hendak mau tidur, udah beres tuh suami istri nih, udah bersenang-senang, udah lelah, kemudian kita mau tidur, nah maka harus berwudu dulu. Wahwa, dan kita melakukan wudu tersebut itu sunnatun, hukumnya adalah disunnahkan. Wa ghaslu dzakarihi idza arada ayyauda ilaiha, dan harus membasuh kemaluannya bila hendak melakukan jima lagi. Nah, sebelum kita melakukan wudu, maka jangan lupa ya menjaga kebersihan
istri dan juga suaminya setelah beres melakukan berhubungan intim jangan lupa dibasuh kemaluannya masing-masing. Apakah itu mau berhubungan kembali ataupun udah mau tidur aja. Nah, walaupun mau berhubungan kembali itu tetap ya dianjurkan untuk mencuci dulu gitu ya kemaluan kitanya masing-masing. Wa dzukira an ba'di thiqati, ini dinukil dari sebagian ulama hikmah. Annaman qadama ismallahi ta'ala. Nah, barang siapa nih sebelum kita melakukan berhubungan intim maka jangan lupa harus mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati aja membaca basmalahnya. Indal jima'i, ketika kita mau melakukan berhubungan intim, ai jima'i zaujatihi. Dipertegas nih ketika kita mau melakukan berhubungan intim dengan istrinya. Nah, setelah kita mengucapkan basmalah, masih ada nih wasurat al-ikhlasi. Kemudian dianjurkan kita membaca surat al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam hati aja. Ila akhiriha, sampai ke beres. Kalau masih kurang cukup bisa ditambah surat Waqiah atau surat Yasin. Lama dong ya. Nah, dilanjut lagi. Wa kabbara, setelah kita membaca surat Al-Ikhlas kemudian membaca takbir Allahu Akbar. Wa halala, kemudian kita membaca tahlil. Nah, jadi tadi apa tadi? Membaca dulu basmalah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, takbir 1 kali, tahlil 1 kali, yang terakhir ditutup dengan doa sebelum kalau tadi kan doanya ketika mengeluarkan, ini sebelum melakukan berhubungan intim. Doanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah dzurriyyatan thayyibatan, turunan kita yang baik. Nah, itu nih yang intinya itu. Kita kan melakukan berhubungan intim selain saling senang, selain membahagiakan kan juga sangat diharapkan sekali kita ingin mempunyai keturunan yang soleh dan yang solehah. Sehingga jangan lupa untuk mengucapkan doanya. Sekali lagi doanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi. Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtani. Nah, doanya seperti itu. Kayaknya harus ditalar ya. Summa ya'muru az-zujata bil ittija'i. Nah, lalu udah beres nih. Setelah melakukan berhubungan intim, ini diperjelas lagi, sebetulnya barusan udah dibaca ya. Lalu menyuruh istrinya untuk ada janbihal aimani, untuk tidur pada arah kanan dari badannya sang istri. Fa inna hamlaha, maka nanti ketika istrinya hamil itu yakunu dzakaran biidznillahi taala, insyaallah nanti akan mendapatkan anak laki-laki, in qadarallahu taala, dengan izin dari Allah taala ya tentunya. Hamlaha min dzalikal jima'i wa lazamtu hadza dzikra wa sifata fawajadtuhu sahihan la raiba fihi wa billahi taufiq mahdhufan ba'duhu. Nah, ini penelitian ini ketika tidur nih ke arah kanan istrinya, ini yang dilakukan oleh Imam As-Suyuti, artinya kurang lebih seperti itulah. Ini yang dilakukan oleh Imam As-Suyuti ya. Sehingga memang benar nih adanya tanpa ada keraguan, dan saya praktekkan kata Imam As-Suyuti kepada istri saya, kata Imam As-Suyuti, dan alhamdulillah anak beliau pun laki-laki lah seperti itu. Qala ba'dul masyayikh, kemudian berdauh nih dari sebagian masyayikh, man ata zaujatuhu, barang siapa yang menjimai istrinya, faqala fi nafsihi hina ahassa bil inzali, lalu ketika terasa nih suaminya akan mengeluarkan air maninya, kemudian dia bisa membaca doa di dalam hatinya. Tadi kan udah saya ceritakan ya doanya. Nah, ini adalah doa yang kedua, artinya bisa memilih mau doa yang tadi udah saya bacakan ataupun mau doa yang ini, itu sama saja. Nah, ada doanya seperti ini, la yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara
wa huwal latiful khabir. Ini adalah pilihan untuk doa yang kedua ya, untuk suaminya ini diperuntukkan, dan juga sama untuk istri juga ketika keluar air maninya. Yakunul waladu in qaddarallahu ta'ala min dzalik. Maka kalau ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak, fa'iqan ala walidayhi ilman insyaallah. Jika kita membacakan doa tersebut, maka nanti anaknya akan mengungguli dari ilmunya, amin. Wa sya'nan wa amalan, dan juga tingkah laku dan amalnya, itu yang lebih penting insyaallah ta'ala ya. Jika Allah berkehendak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala fi hasyiatil Bujairami ala al-Khatib. Nah, berkata nih di dalam hasyiah Bujairami ala al-Khatib, faidatun, ada satu faidah. Ra'aitu bi khatil azraqi, aku tuh melihat dari tulisan Imam Azraq an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diterima dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaman arada an talida imra'atuhu dzakaran. Barang siapa yang menginginkan mempunyai anak laki-laki. Nah, barang siapa ini ada tips lagi untuk yang pengen mempunyai anak laki-laki, ada doanya. Doanya apa? Fa innahu yada'u ala batniha fi awalil hamli. Maka ketika awal kehamilannya, hendaklah meletakkan tangannya di atas perut istrinya. Bisa dibacakan doanya oleh istrinya ataupun oleh suaminya. Diletakkan tuh tangannya nih ke perut istrinya, seperti itu ya. Ketika mengetahui awal-awal hamil, misalkan ketahuan baru 2 minggu gitu ya, udah baru 3 minggu kan tuh belum ketahuan nih jenis kelaminnya. Nah, jadi doanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaran fa innahu yuladu dzakaran insyaallahu mujarrabun. Nah, itu adalah diperuntukkan, dikhususkan doa untuk yang ingin mempunyai anak laki-laki. Jadi sekali lagi bisa terus saja dibacakan doa tersebut sambil tangan suami kita ataupun tangan kita itu memegang akan perut kita. Nah, ini adalah yang mana ini ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa digunakan ya, seperti itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil di dalam kitab Fathul Izzar yang sudah saya bacakan ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.